Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuha thalabah? Insyaallah bil khair. Alhamdulillah qadarna lil ihtifal fi hadzal liqa fi madatil lughal arabiyyah wa fi hadzal sabah sawfa nata'allam fi madati masdar sharih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun online. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang masdar sharih. Oke, masdar sharih secara singkat saya jelaskan dulu. Itu adalah kata benda atau kata sifat yang terbentuk dari kata kerjanya. Contoh, memukul. Memukul itu kata kerja, gitu ya, kata kerja karena kita melakukan pukulan. Nah, pukulan, gitu ya. Pukulan, sebuah pukulan itu adalah kata bendanya atau kata sifatnya. Seperti itu ya. Ada lagi, menendang. Menendang itu kata benda. Tendangan itu adalah kata kerja ya. Menendang itu kata kerja, tendangan itu kata bendanya atau kata sifatnya, tendangan. Seperti itu ya. Nah, sebuah tendangan. Oke. Nah, jadi masdar sharih itu kira-kira seperti itulah. Tapi lengkapnya kita simak ya. Oke, dari penjelasannya dulu. Masdar sharih definisinya adalah kata benda atau kata sifat, kata benda atau kata sifat yang terbentuk dari kata kerja dan terdengar mirip dengan kata kerjanya. Oke, dalam bahasa Arab masdar sharih ini hampir sama lah kedengerannya, nanti ketika diucapkan itu hampir sama dengan kata kerjanya, gitu ya. Jadi kata benda atau kata sifat yang terbentuk dari kata kerja dan nanti kedengerannya hampir sama, entah dari lafadznya, entah dari huruf-hurufnya, itu hampir sama dengan kata kerjanya. Jadi kata benda, kata sifat yang hampir sama dengan kata kerjanya. Contohnya ya, kita masuk ke contohnya. Di sini ada, kamu pernah dengar kata ibadah? Ibadah itu bahasa Arabnya ibadatun, itu ya. Nah, ibadatun ini kata benda, gitu ya. Bisa kata benda, bisa menjadi kata sifat, bisa menjadi kata benda ya. Nah, ibadah itu diambil dari kata kerja abida ya'budu. Abida ya'budu fi'il madhi, fi'il mudhari'. Ini masdar sharihnya, masdarnya, gitu ya. Kenapa disebut sebagai masdar sharih? Karena terdengar seperti abida ya'budu. Ibadatun ini hampir sama kedengerannya ya, sama dengan abida ya'budu. Abida ya'budu, ibadatun. Ain, depannya hampir sama kayak ain ya. Baknya juga ada, dalnya juga ada. Cuma di sini ada tambahan tak marbutohnya aja. Tapi hampir sama, ibadatun. Oh gitu, berarti hampir sama. Kita lihat lagi nih yang lain. Zaro'a yazro'u. Zaro'a yazro'u itu artinya bercocok tanam, menanam lah istilahnya ya. Nah, kata masdar sharihnya gitu ya, menanam gitu. Kata-kata sifatnya kan, kalau kata kerja itu berarti saya ingin menanam, gitu ya. Saya ingin menanam padi. Kalau dijadikan kata sifat itu berarti saya menjadi menanam, gitu ya. Saya sedang menanam istilahnya kayak gitu ya. Kata sifatnya saya sedang menanam, tapi yang mengucapkan orang lain, ziro'ah, seperti itu. Nah, ini juga kamu kalau pernah dengar kata-kata qiyamul lail, qiyamun itu diambil dari kata koma yakumu, dari kata kerja koma yakumu, artinya berdiri, bangun malam, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini qiyamunnya adalah masdar sharih, gitu ya, dari kata koma yakumu. Hampir sama loh, ya mun. Jadi koma yakumu qiyamun, seperti itu. Nah, untuk catatan NB
notabene kalian hanya bisa menemukan masdar sorry di kamus. Nih, kalian hanya bisa menemukan masdar sorry ini di kamus, gitu ya, di kamus saja. Kenapa Pak di kamus saja? Karena nggak ada rumusnya. Coba ya, ibadatun, ziro'atun, kiamun, itu nggak ada rumusnya, gitu ya, nggak ada rumusnya. Contoh nih, ini kan masih kedengaran semuanya pakai kasroh. Lah ini coba, akala yakulu, masdar sorenya apa? Aklun. Beda ya sama yang ini. Akala yakulu aklun. Nah ini abida ya budu ibadatun. Jadi gak ada rumus spesifik yang bisa menggambarkan masdar sorry. Tapi masdar sorry itu biasanya terdengar dan bisa kalian dengar dan sering dengar kalau kalian sering mengucapkan bahasa Arab itu untuk menggantikan kata kerja, gitu ya. Masdar sorry kalau dalam sebuah kalimat itu untuk menggantikan sebuah kata kerja, gitu ya. Jadi contoh, akal. Kalau saya dalam bahasa Arab itu makan bukan hayanakul, tapi saya makanya masdar sorrynya akal itu makan. Ayo makan, bukan akala. Tapi saya ngomongnya di pondok itu biasanya ayo akal itu akelun. Lunnya kan dihilangkan jadi sukun akal. Seperti itu ya. Nah ini juga sama. Kalau di pondok saya nyebutnya hayana budu. Kalau hayana budu kan kepanjangan, maka saya singkat aja jadi hayo ibadah, haya ibadah. Nah itu biar lebih enak didengar, memakai masdar sorry itu biar lebih enak didengar sama kuping kita. Nah, silakan cari di kamus ya masdar sorry apa saja, atau bisa cari di internet. Nah contoh lain yang akan kita pelajari itu bisa kalian lihat di bab 5 itu ya, di kaidah bab 5 tentang masdar sorry. Nah ada tabelnya seperti ini ya, silakan kalian lihat. Ini saja yang akan kita pelajari, sama paling akan saya tambahi 1-2 kata kerja menjadi masdar sorry-nya. Oke, sekarang kita masuk ke cara pemakaiannya di dalam kalimat ya. Nah kalau pemakaiannya di dalam kalimat, masdar sorry ini adalah fungsinya menggantikan kata kerja, gitu ya, menggantikan kata kerja. Jadi istilahnya menghilangkan sesuatu ketika kita menggunakan kata kerja lalu digantikan ke masdar sorry. Contohnya ya, jadi fungsinya itu cuman gitu doang, cuman menggantikan kata kerja. Contohnya, uridu an azro'a fil mazro'ati. Uridu an, saya ingin, azro'a fil mazro'ati, saya ingin menanam di sawah. Nah fungsinya si masdar sorry ini uridu ziro'ah. Jadi dari uridu an azro'a berubah menjadi uridu ziro'atan, gitu ya. Dari kata kerja, ini kata kerja berganti menjadi kata benda, gitu ya, menjadi kata sifat ziro'ah fil mazro'ah, gitu ya. Tadi kan ziro'atun diambil dari zaro'a yazro'u, uridu an azro'a diubah menjadi ziro'atun, gitu ya. Nah notabene lagi, kalau ada kalimat uriduan, biasanya seringnya deh itu selalu lanjutkan oleh fi'il mudhari. Nah ini an azro'anya ini, gitu ya, anlan li itu kan kalian pernah belajar. Nah annya itu bisa digantikan dengan masdar sorry apapun itu.
Uridu an azro'a fil mazro'ati. Uridu ziro'atan fil mazro'ati. Saya ingin menanam di sawah. Ya, artinya disamakan aja bisa juga. Gitu ya. Contoh lagi. Makan. Tadi kan makan saya sudah berikan misal kalau makan itu akala yakulu aklan. Nah, sekarang kita coba ubah ke makan. Uridu an akula arruza. Contohnya ruzza. Uridu an akula arruza. Arruza. Saya ingin makan nasi. Nah, coba digantikan dengan masdar sorry. An akulanya ini dihilangkan, diubah menjadi masdar sorry. Uridu. Jadi kayak gini ya. Uridu aklan ruzza. Uridu aklar ruzza. Jadi kan enak ya, jadi nggak panjang dan kedengarannya jadi enak di telinga. Uridu an akular ruzza, uridu aklar ruzza. Pak, artinya apa? Sama. Saya ingin makan nasi. Saya ingin makan nasi. Gitu ya. Jadi fungsinya itu masdar sorry hanya apa? Hanya mengubah kata kerja menjadi kata benda. Tapi tetap sama, gitu ya. Sama itu dalam pengucapannya, gitu ya. Hampir mirip. Kan tadi saya bilang hampir mirip. Uridu an akula, uridu akla. Maaf, akla bukan akala ya. Oke, contoh lain lagi. Ada uridu, tadi ya qiyamul lail ya. Uridu an aquma laila. Saya ingin bangun malam. Pak, diubah lagi jadi masdar sorry. Ini kan masih pakai kata kerja. Diubah lagi jadi kata benda, jadi masdar sorry. Jadi gimana? Uridu qiyamal lail. Udah, gampang kan? Itu doang. Fungsinya itu cuma ngubah gitu doang. Ya. Nah, biasanya kalimat yang diubah itu kalimat yang ada kata-kata ini. Uriduan. Uriduan itu biasanya bisa diubah ke masdar sorry. Kayak gitu. Oke ya, kita paham ya cara penggunaannya. Jadi mengubah kata kerja menjadi kata benda, tapi tetap bisa, tetap artinya sama seperti itu. Oke, untuk tugasnya ini ya, silahkan diganti, diubah kata kerjanya itu menjadi masdar sorry, diubah dari kata kerja menjadi masdar sorry seperti yang saya lakukan sebelumnya ya. Jadi contoh, uridu an aqra'al kitaba. An aqra'a itu diganti menjadi masdar sorrynya apa? Masdar sorrynya, dan ini sering kalian dengar seperti itu ya. Lalu yang nomor 2 juga uridu an al-aba. Itu diganti menjadi masdar sorry. Apanya yang diganti saya tidak tahu, tadi sudah saya jelaskan. Uridu an arudda atau ama. Ini juga sudah saya jelaskan apa yang diganti, silahkan diubah ya. Saya ingin baca buku. Saya ingin bermain bola. Saya ingin mengembalikan makanan. Itu diubah menjadi masdar sorrynya seperti apa? Artinya pun tetap sama. Itu ya, cuma 3 soal, silakan dikumpulkan di Google Classroom. Kalau ada yang masih belum paham, ada yang masih belum jelas, silakan tanya saya, Japri. Jangan malu, jangan takut, biar kalian paham. Seperti itu ya. Terima kasih. Syukran ala kulli tamam nahtatim bil hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.